Haters V minta maaf usai dituntut hype, netizen tak terkesan. Pada tanggal 1 Oktober, forum online Korea Selatan NetPen melihat postingan permintaan maaf berjudul "Aku minta maaf kepada V BTS". Postingan itu berasal dari pengguna yang mengidentifikasi dirinya sebagai Kim Yong dari Busan, menjelaskan bahwa Hype telah mengambil tindakan hukum terhadap mereka atas komentar jahat mereka tentang V. "Hype menuntutku, aku minta maaf pada V BTS," kata Kim. Setelah menyebutkan jumlah komunitas online tempat komentar jahat dikirimkan, Kim mengklaim bahwa kesalahpahaman mereka tentang V berasal dari video tahun 2022 di YouTube. "Aku Kim Yong dari Busan. Sejak tahun 2022, aku aktif di situs web seperti NetPen, Yosong CD, Soul Dresser, BTS Gallery, dan Male Idol DC Insight, Twitter, dan YouTube. Aku memposting komentar jahat, mengkritik V dan menyebarkan rumor tentang idola itu. Pada tahun 2022, seorang YouTuber memposting video yang mengejek V. Aku menonton video itu dan entah kenapa aku percaya apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Aku tidak berpikir, awalnya aku merahasiakannya. Tapi begitu aku melihat orang lain mengungkapkan kebencian mereka terhadap idola ini, aku memutuskan untuk berpartisipasi. Jadi, aku meninggalkan komentar kebencian dan mengarang rumor tentang dia. Aku membencinya karena aku yakin dia adalah orang jahat seperti yang digambarkan dalam video. Aku tidak pernah berpikir untuk berhenti dan mengetahui kebenaran tentang dia," kata Kim. Kim memohon pengampunan dan menunjukkan bahwa masa depan mereka bergantung pada hal ini. "Aku sedang bersiap untuk mengikuti ujian pegawai negeri segera. Kalau aku kalah dalam gugatanku, itu akan dicatat, dan aku tahu bahwa catatan seperti itu akan berdampak padaku di masa depan. Jadi aku belum bisa tidur. Kasus ini telah dilimpahkan ke otoritas setempat tempat tinggalku. Dari apa yang aku tahu, Hype tidak tertarik membiarkanku lolos. Aku merasa tidak berdaya mengetahui bahwa aku tidak punya peluang melawan mereka. Aku bertanya kepada detektif kasus tersebut apakah aku dapat menyampaikan permintaan maaf dengan harapan meringankan hukuman, tapi dia mengatakan permintaan maaf tidak akan membantu sampai kasusnya dibawa ke pengadilan. Apapun itu, aku ingin meminta maaf pada NetPen karena tidak bisa meminta maaf membuat gugup. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyadari bahwa komentarku yang didasarkan pada gagasan salah tentang dia dapat menyakiti hati V. Aku ingin terus meminta maaf untuk menebus semua komentar yang pernah kutinggalkan. Aku merasa tidak enak setelah mengetahui bahwa tidak ada yang benar yang kupikir aku ketahui tentang dia. Sebaiknya minta maaf padanya secara langsung, tapi aku tidak bisa, jadi setidaknya aku ingin mengumumkan ke publik. Aku tidak akan pernah meninggalkan komentar jahat lagi, aku tidak akan menyebarkan rumor lagi, aku tidak akan percaya semua video yang kulihat di YouTube. Mohon maafkan aku masih sangat muda, aku tidak mengerti cara kerja dunia. Mohon maafkan aku dan bantu aku menjadi orang baru. Sekali lagi, aku minta maaf, mohon maafkan aku dan bantu aku menjadi orang baru. Sekali lagi aku minta maaf, mohon maafkan aku dan bantu aku menjadi orang baru. Sekali lagi, aku minta maaf. Postingan itu tidak membuat netizen Korea terkesan, sebagian besar percaya bahwa karma datang. Netizen mengatakan, "Begitu mudah, apakah kamu benar-benar belajar untuk ujian agar bisa aktif di semua komunitas online ini? Dan untuk berpikir bahwa kamu tidak merasa bersalah sedikit pun saat meninggalkan semua komentar jahat itu, membuatku ragu kalau kamu menyesal. Menurutku, pengampunan tidak akan membuatmu menjadi orang baru. Bahkan dalam permintaan maaf ini, kamu hanya mengkhawatirkan diri sendiri dan masa depanmu. Kenapa Hype ingin memaafkanmu?" Yang lain mengatakan, "Aku adalah anggota baru V-Stan, jadi aku tidak tahu banyak tentang dia. Tapi yang ku tahu adalah orang-orang membencinya karena alasan yang paling aneh, jadi aku akan lebih menyayanginya." Kim bukanlah orang pertama yang meminta maaf kepada korbannya melalui NetPen. Salah satu YouTuber paling terkenal di Korea, Sojang, juga meminta NetPen untuk memaafkan diri mereka sendiri dan video beracun mereka saat menyadari informasi palsu tentang selebriti. Pada Juli 2023, selama kurang lebih 2 tahun, seorang YouTuber bernama Sojang mengincar idola terkenal dengan membuat video rumor palsu. Videonya berkisar dari tuduhan operasi plastik, kontroversi kencan, dan banyak lagi. Mereka menerima jutaan penayangan. Baru-baru ini akunnya dihapus setelah diretas. Para penggemar, para selebriti yang kerap menjadi incarannya pun bergembira. Itu adalah kabar terbaik yang menurut banyak orang akan mereka dengar darinya. Pada 29 Juni 2023, dia mengunggah postingan di NetPen untuk meminta maaf atas saluran ini.
Halo, ini Park Ju-ah yang menjalankan saluran YouTube Sojang. Dari video pertama yang kuunggah hingga peretasan akunku, aku juga tahu betapa jahatnya videoku. Sepertinya aku hanya seorang pencari perhatian, karena penggemar dari idola dan aktor terkenal yang kutargetkan akan menonton video tersebut. Aku tertipu bahwa akan ada banyak penayangan dan aku akan menerima penghasilan yang bagus. Sesuai prediksiku, jumlah penayangan mulai meningkat seiring berjalannya waktu, dan aku bisa merasakan pendapatan yang didapat darinya. Aku sangat menyesal kepada idola dan aktor yang muncul di videoku. Entah aku tergila-gila pada uang atau view, tapi aku tetap tergila-gila. Ketika VBTS mengatakan bahwa dia tahu tentang saluranku, aku bertindak untuk mendapatkan perhatian dan aku lebih menargetkannya. Aku minta maaf padanya untuk itu. Aku juga minta maaf karena mengedit foto dan video yang kuambil dari internet dan menggunakannya untuk menciptakan kebohongan yang berlebihan, memberikan penderitaan psikologis pada Jang Won-young. Selain keduanya, aku juga minta maaf kepada orang lain yang menerima penderitaan psikologis melalui video kebohongan dan rumor jahatku. Aku juga minta maaf kepada para penggemar. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Kali ini saluranku diretas, lebih spesifiknya emailku diretas. Melalui ini saluranku menghilang dan membuatku memikirkan kembali kejahatanku. Alasan postingan ini bukan karena tuntutan hukum dari selebriti atau agensinya atau korban yang meminta imbalan. Aku yakin bahwa aku akan dapat menerima tuntutan hukum apapun. Aku sangat menyesal kepada para selebriti. Aku telah membuat saluran kedua, namanya akan sama seperti sebelumnya. Aku tidak bisa melepaskan diri dari YouTuber dan akan terus aktif di platform tersebut. Tapi tujuan dan arah saluran itu akan berbeda. Aku tidak akan membuat video seperti yang kulakukan sebelumnya. Aku akan membuat video yang akan memberikan efek positif bagi para selebriti. Aku tidak akan mendapat untung melalui saluran kedua. Aku tidak akan mengambil untung melalui cara apapun seperti iklan. Terakhir, aku akan menyumbangkan semua keuntungan yang kuperoleh hingga saat ini dari video jahat itu. Aku tahu bahwa 3 kata, aku minta maaf, tidak akan membuat aku diampuni atas kejahatan yang berlangsung selama sekitar 2 tahun. Aku sangat menyesal, aku minta maaf, aku meminta maaf kepada pihak terkait dan pihak-pihak yang diragukan oleh videoku. Sojang meminta maaf kepada V dan Won Young Ivy pada khususnya, keduanya paling banyak diincar Sojang karena popularitas dan faktor bassnya. Terlepas dari permintaan maafnya, penggemar masih marah. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.